Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita ketemu lagi di mata kuliah OR2. Ya, dalam video sebelumnya adik-adik sudah melihat tentang kontrak kuliah, kemudian RPS ya, rencana pembelajaran selama 1 semester. Nah, ini adalah materi kita untuk pertemuan yang pertama, yaitu tentang network problem atau analisa jaringan ya. Nah, langsung saja ya. Ada beberapa terminologi atau pengertian-pengertian dasar komponen-komponen dari permasalahan jaringan yang wajib Anda pahami ya. Yang pertama adalah ya terminologi of the network. Yang pertama adalah arch. Arch ini adalah anak panah ya. Nah, anak panah ini adalah yang menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya ya. Dalam konteks nyata, maka anak panah ini bisa mewakili kabel, bisa mewakili jalan, bisa mewakili pipa dan lain-lainnya ya. Nah, titik itu dalam konteks nyata bisa kota, bisa warehouse ya, bisa tiang-tiang listrik dan lain-lainnya ya. Directed arch itu artinya adalah panah yang menghubungkan langsung kepada suatu titik ya. Undirected arch artinya adalah panah yang tidak menghubungkan. Nah, directed network adalah ya satu jaringan, artinya jaringan itu minimal terdiri dari 2 titik node ya, itu terhubungkan oleh satu anak panah ya. Jadi itu disebut sebagai directed network ya, hubungan langsung antar jaringan. Sebaliknya ada undirected network adalah satu jaringan yang tidak terhubungkan langsung oleh satu anak panah atau arch tadi itu. Path itu adalah satu jalur ya. Hampir sama pengertiannya dengan network tadi ya. Kemudian ada yang namanya directed path, yaitu jaringan yang terhubung secara langsung. Kemudian ada undirected path, itu jaringan yang tidak terhubung secara langsung ya. Nah, ini ada cycle. Kalau cycle dalam jaringan itu artinya kita berangkat dari satu node kemudian atau satu titik menuju satu titik tertentu dan kembali ke titik itu lagi. Itu namanya adalah siklus atau cycle ya. Nah, kalau pengertiannya seperti itu, maka cycle ini minimal terdiri dari 3 titik node ya, baru bisa disebut sebagai cycle. Karena dua juga bisa ya sebenarnya. Dua juga bisa, artinya kita berangkat dari satu titik kemudian menuju titik tertentu, sudah sampai kembali ke titik itu lagi, maka disebut sebagai cycle ya. Kemudian ada connected network, yaitu satu jaringan yang terhubung ya. Ini dalam konteks nyata mungkin kita lebih mudah memahami ya. Biasanya dalam jaringan komputer atau instalasi arsitektur jaringan komputer ya, misalnya jurusan instalasi jaringan komputer di jurusan teknik industri itu terhubung dengan instalasi jaringan di fakultas, bisa di jurusan teknik informatika, itu namanya adalah connected network. Kemudian ada tree ya, nanti terminologi ini ada tree, ada spanning tree, ada arch capacity, nanti di bawah akan kita lihat artinya masing-masing dari pengertian itu tadi ya. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Ada arch capacity ya. Arch capacity ini adalah menunjukkan nilai dari jalur tersebut atau dari arch tersebut ya. Karena tadi sudah disinggung di depan ya, bahwa anak panah ini bisa mewakili kabel, bisa mewakili aliran pipa tadi itu, maka yang namanya arch capacity itu adalah kapasitas dari atau volume ya, atau jarak dari anak panah itu tadi ya. Kemudian ada supply node ya. Supply node ini hubungannya dengan kita ya di teknik industri. Supply node itu bisa jadi adalah warehouse ya, bisa jadi adalah pabrik. Kemampuan satu titik untuk mensuplai ke titik lainnya. Kemudian ada demand node. Demand node ini adalah
kebutuhan yang akan dipenuhi oleh supply node itu tadi. Melalui apa? Melalui yang namanya arch capacity. Kemudian ada namanya transshipment node. Ya, transshipment node ini ya kemampuan menghantarkan dari supply node ke demand node tadi itu. Berapa jumlahnya? Ada bisa batch ya, atau 10-an atau diantar harus artinya gini, ada volume-volume tertentu yang akan mengantarkan dari supply node ke demand node. Nah, ini beberapa aplikasi contoh dari terminologi of network tadi ya. Nah, ini adalah node O dan node A itu dihubungkan oleh satu anak panah. Ya, yang perlu Anda pahami di sini kan tidak ada arahnya belum jelas. Ya, kemudian dua ini menunjukkan arch capacity ya, arch capacity. Nah, ini adalah directed network ya. Directed network ya, bisa node A atau bisa jaringan A, C, kemudian AB terhubung langsung dengan jaringan ADE dan seterusnya. Ini adalah contoh dari directed network ya. Nah, ini kalau the node without arch ya, node atau titik tanpa anak panah ya. Ini adalah a tree ya, satu jaringan ya, satu path yang dihubungkan dengan satu anak panah. Nah, ini adalah contoh lagi ya. Ini adalah spanning tree ya. Ini adalah spanning tree. Ini tree with two arch ya. Nah, Anda lihat ini ada titik A, ada titik B. A dan B berangkat dari A dan B menuju satu titik, yaitu titiknya adalah E. Ya, ini adalah spanning tree ya. Jadi bisa jadi ada dua titik atau tiga titik menuju satu titik tertentu. Kalau ini kan titik tujuannya adalah E, berangkat dari A, ini berangkat dari B. Ini ada disebut sebagai spanning tree ya. Nah, secara umum ya, komponen dari network ini adalah sebagai berikut ya. Node sudah disinggung di awal ya. Node ini dalam konteks nyata bisa intersection itu bisa perempatan ya, pertigaan dan lainnya. Ada pertemuan dari beberapa titik. Intersection itu seperti itu. Kemudian ada airport, kemudian ada switching point, kemudian ada pumping station, ada work center ya. Kemudian arch atau anak panah itu dalam konteks nyata itu mewakili road ya, jalan, airline, jalur penerbangan ya, wire channel ini adalah kabel ya, kemudian pipe adalah pipa. Ada juga yang namanya material handling roads ya, ini adalah jalur perpindahan material dalam suatu sistem produksi. Nah, Anda perlu tahu ya bahwa di satu sistem manufaktur yang sudah tersertifikasi ya, itu baik jalannya material maupun jalannya operator maupun jalannya kendaraan itu ada jalur-jalurnya sendiri ya. Ketika adik-adik masuk ke dalam sistem manufaktur tersebut, khususnya di lantai produksi, maka Anda tidak bisa secara ngawur jalan, maka akan disemprit karena ada jalur-jalurnya sendiri. Tujuannya apa ya? Tentunya adalah efisiensi, kemudian juga keamanan ya. Nah, selanjutnya ya, flow ini adalah alirannya, ada node, ada arch, ada flow ya. Flow ini adalah vehicle, kendaraan. Kemudian ada aircraft ini adalah pesawat. Ada message ya, ini terkait dengan switching point, wires, kemudian message, atau dalam konteks sekarang ini adalah data ya, besaran data yang bisa diantarkan oleh jalur tersebut. Kemudian ada fluid ini ada cairan ya, bisa air. Ini terkait dengan distribusi air, distribusi minyak dan lain-lainnya. Kemudian kalau work center artinya adalah material handling roads, maka flow-nya itu adalah pekerjaan tersebut ya. Nah, kemudian saya lanjutkan adik-adik semuanya ya. Dalam permasalahan jaringan atau network model itu ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah the shortest route problem, shortest route ya.
Anda lihat dari judulnya itu adalah shortest route, artinya adalah pencarian jarak terpendek. Jadi tujuan dari network atau jaringan tersebut itu adalah berangkat dari suatu titik ke titik tertentu tanpa memperhatikan harus datang ke setiap titik. Tujuannya adalah mencapai tujuan tadi secara jaraknya adalah yang paling kecil, ya. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua adalah the minimal spanning tree problem, ya. Minimal spanning tree problem. Jadi berbeda dengan shortest route. Kalau shortest route mencari jarak, kalau minimal spanning tree itu Anda wajib datang ke setiap titik atau titik node tadi, ya. Jadi setiap titik harus dikunjungi tetapi dengan jarak yang paling kecil. Kalau shortest route, setiap titik node tidak perlu dikunjungi, tapi dari satu titik ke titik tujuan dengan jarak yang terkecil. Nah, aplikasi shortest route, ya, itu adalah contohnya pendistribusian ini, ya. Sutet, ya. Sutet ini menghubungkan satu pembangkit ke pembangkit lainnya dalam rangka mentransmisikan listrik, ya. Jadi dicari rute terpendeknya, shortest route. Nah, kalau minimal spanning tree itu adalah jarak terpendek tapi bisa menjangkau. Contohnya adalah distribusi air PDAM, ya. Kemudian bisa jadi, ya, untuk distribusi listrik yang untuk kelas kedua atau kelas ketiga yang kabelnya ukurannya kelas kedua, kelas ketiga juga menganut prinsip minimal spanning tree ini, ya. Nah, kemudian ada the maximum flow problem. Maximum flow problem ini adalah memaksimumkan aliran di jalur tersebut. Contohnya apa? Contohnya ini banyak, ya. Jadi pola lalu lintas kendaraan umum ini menganut prinsip maksimum flow problem, ya. Transjakarta, kemudian bis umum, bis kota itu diatur, dilihat mana traffic yang paling besar volumenya, sehingga nanti ketika dikasih angkutan pada jalur tersebut bisa maksimum pengangkutannya, ya. Ini adalah maksimum flow problem. Kemudian ada minimum cost flow problem. Sebetulnya kalau minimum cost flow problem itu sebetulnya hampir sama seperti shortest route tadi itu, ya, mencari rute terpendek atau biaya terkecil, ya. Kemudian permasalahan network model selanjutnya adalah critical path method algorithm, ya. Ini aplikasinya adalah dalam manajemen proyek, ya. Nanti akan kita bahas pada bab tersendiri, ya, sesudah bab network ini. Nah, ini dari definisi dari tadi, ya, bahwa the shortest route problem, ya,